Gus. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya ini Kader Posyandunya Desa Sukamaju. Oh, ada perlu apa nih, Bu? Kita duduk dulu. Ada yang bisa melaporkan. Laporan apa ini, Bu? Sekarang kan kita dengar info-info. Ada ini yang kejadian. Nah, kalau masalah info-info belum ada yang saya dengar ini. Kejadian apa ini, Bu? Ini di Desa Sukamaju dalam bulan Oktober ini toh, ada 4 bayi yang meninggal. Muhammad, kenapa tidak ditahu? Nah, itu baru itu meninggalnya sama gejalanya semua. Baru itu yang meninggal toh. Ada yang umur 8 hari dan meninggal, 9 hari, 10 hari, 11 hari. Siapa yang tolong itu? Madukun Nonao, dukun beranaknya. Bidannya bagaimana itu bidannya? Masa tidak tahu? Oh, kalau begitu tunggu dulu ya, Bu ya. Saya jangan sampai ini berita masih hoax atau bagaimana. Saya telepon dulu surveilannya. Baru itu gejalanya toh. Gejalanya itu orang meninggal sama semua. Orang demam dulu toh. Habis itu orang itu mulutnya kayak mulut ikan itu ya. Begini ya. Habis itu yang meninggal nih. Bu ya, saya telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Bos, kenapa? Kita ke kantor dulu nih, soalnya ini ada masalah, ada laporan dari kader masalah bayi yang meninggal. Coba dulu kita ke kantor dulu kita selesaikan masalah. Tuh bahasa ke situ di. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kenapa kita menelpon, Di? Soalnya ini ada laporan dari kader, katanya ada yang meninggal anak bayi yang ditolong oleh dukun. Tapi sebelum ada penyelidikan, kita turun dulu cek betul itu adanya atau tidak, jangan sampai hanya hoax saja. Oh iya Pak, tapi Bu, kita tahu jika rumahnya yang meninggal itu anaknya. Iya, saya tahu nih, karena itu tetangga punya juga semua. Yang satu ada di dusun 1, terus yang satunya lagi di dusun 2, yang duanya itu ada di dusun 4. Kalau begitu bisa minta tolong minta antar saya ke sana atau sekalian saya pergi dulu lihat keadaannya kalau apakah yang informasi yang kita kasih itu betul atau tidak. Iya, ayo di sini kita jalan bareng dan tidak lama-lama lagi. Ya, keren-keren ya. Iya, makasih Pak. Kita permisi dulu di. Ayo Pak Kapten. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya. Jadi Ibu yang mana nih rumahnya yang meninggal anaknya? Nah, yang pertama itu yang meninggal, ini dia rumahnya di sini. Sini kita masuk. Oh iya, makasih Pak dulu informasinya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini? Dari Puskesmas Bu, boleh saya bertamu sebentar? Oh iya, kita masuk sini. Masuk, kita duduk. Iya, makasih Di. Iya, kenapa ini? Begini, saya mohon maaf sebelumnya toh, kan ada sedengar informasi ternyata anak meninggal Di. Saya turut belasungkawa. Iya, kasihan Bu. 3 hari yang lalu. Bagaimana bisa itu terjadi? Saya tidak tahu juga, tapi 3 hari itu habis dia lahir, dia menetek bagus Ci. Tapi pas 2 hari kemudian dia tidak bisa menetek. Tapi waktu lahir ada sakit kah atau udah lewat bulan waktu kita melahirkan? Tidak Ci, baik-baik Ci. Tapi sebelumnya tanya dulu kita status imunisasi tahu waktu sebelum hamil lengkap jika kayak imunisasi yang waktu SD sama dulu waktu balita. Saya lupa itu. Tapi saya ingat itu waktu kelas 2 SD. Ini saya disuntik Ci. Tapi tidak pernah lagi. Tidak Ci. Tapi ini kita melahirkan di mana sebenarnya? Saya melahirkan di rumah kasihan. Kenapa bisa? Tidak ada petugas bidannya di rumah, di desanya ini.
Bukan, tidak ada, tapi saya melahirkan tengah malam, baru pergi ke puskesmas juga jauh, tidak ada kendaraan. Jadi saya panggil dukun yang itu rumahnya di depan situ. Nah, ini kan sebagai pengalamannya juga ibu toh, supaya nanti kalau sama tahu ada rezeki kita lagi punya anak, usahakan melahirkan di puskesmas bisa aja. Oh iya, 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 salam minta maaf sebelumnya, Di. iya, tidak apa-apa, Di. Iya, terima kasih atas informasinya. Saya pulang dulu, Di. Sama, Iya. Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum. Permisi kampus. Begini Pak, tadi kan saya sudah turun sesuai informasinya ibu kadesnya ibu kadesnya di desanya. Ternyata memang itu ibu dan meninggal anaknya karena melahirkan di dukun Pak. Bagaimana itu kita bisa kecolongan seperti ini? Mana kan yang bidang desanya ini? Sepertinya itu bidangnya mungkin tak kira karena tidak akan dulu melahirkan karena pikir belum waktunya ada melahirkan, makanya dah pergi dah pulang dulu di rumahnya. Oh begitu kan? Begini, daripada kita menjadi kasus, ya biar bagaimana sudah jadi kasus. Kita bikin itu tim gerak cepat. Kita sampaikan dulu semuanya program-program yang ada di puskesmas supaya kita rapat dulu mengenai kasus ini. Sambil dulu saya hubungi Pak Camat, bagaimana kalau bisa kita lintas sektor. Diusahakan itu Pak, harus cepat karena sebelum ini KMP-nya ini menyebar toh di seluruh desa, jadi harus cepat, kalau usahakan bisa besok. Begitu saja Pak Lempak. Waalaikumsalam. Pak Camat, lagi di mana? Oh, saya lagi di kantor ini. Kenapa Pak Gabus? Adakah kita dengar ini masalah di masyarakatnya kita ini? Soalnya ini ada laporan dari kader ini. Coba kita kalau bisa kita mengadakan lintas sektor ini di puskesmas. Kita hubungi dulu kepala desanya kita, kemudian masyarakatnya. Tapi yang jelas itu kita hubungi yang ketua adanya yang mau mengikuti rapat lintas sektor ini. Bagaimana? Oke, Mi, kepala puskesmas. Jadi nanti saya koordinasikan kepada desa saya masalah penanganan kasus ini, karena saya mau konfirmasi ini sama Pak desa-desa ini semua yang kasusnya yang ada di desa tersebut. Jadi setelah itu nanti saya konfirmasi ulang kepada Kapus kalau sudah temui ini mereka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat yang telah menghadiri undangan kami dari puskesmas, kemudian yang terhormat kepala desa semua yang ada di kecamatan ini, kemudian semuanya warga yang turut hadir dalam rapat ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan masalah kejadian-kejadian yang permasalahan ada di masyarakat ini mengenai bayi-bayi yang meninggal karena tidak ditolong dengan bidan. Maka dari itu saya sebagai pimpinan kepala puskesmas menghadirkan semua tokoh masyarakat serta pemerintah agar bagaimana caranya kita mau mengkoordinir ini masalah supaya masalah ini tidak keluar di daerah lain, supaya yang ada di daerahnya kita supaya juga itu masalah cepat selesai. Untuk penanggulangannya bagaimana? Mungkin anggota saya dari surveillance yang bisa menjelaskan semuanya. Kemudian karena dia ya sebagai yang berperan selama ini yang mencari informasi,
mengenai masalah ini. Mungkin saya sampaikan kepada Surveillance supaya bisa menjelaskan bagaimana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kapus. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kasus yang terjadi di desa. Kemarin ada informasi yang saya dapatkan dari kadernya. Ternyata di kecamatan kita ini terdapat 4 kasus kematian bayi baru lahir. Di mana bayi baru lahir ini ternyata melahirkan di dukun, bukan di pelayanan kesehatan. Sehingga itu yang menyebabkan terjadi penyakit yang terjadi di desa tersebut, yang bisa saya sebut dengan penyakit tetanus neonaturum, di mana penyakit tetanus neonaturum ini mempunyai gejala yang demam, mulut mencucu, sulit menyusu. Jadi kalau kita lihat anak dan menangis, sudah tidak mau menetes sejak 3 hari setelah lahir, itu harus kita curigai. Jadi harus segera ke puskesmas. Jadi untuk hari ini kita harus menetapkan dulu tindakan apa yang akan kita lakukan agar yang terjadi di desa kita ini tidak menyebar di desa lain atau kecamatan lain. Sehingga kami melakukan rapat ini sehingga setiap masyarakat atau aparat atau tokoh masyarakat harus berperan penting sehingga pencegahan bisa terjadi. Begitu. Saya kembalikan kepada puskesmas. Mungkin ada Pak Camat yang mau disampaikan sama warganya, bagaimana? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada staf kesehatan puskesmas, di mana saya di sini selaku pemerintah Kecamatan Rimbun Raya, karena setelah saya berkoordinasi kemarin sama desa semua yang di wilayah Kecamatan Rimbun Raya ini kan terbagi 15 desa, dan kasus yang terjadi itu 4 bayi yang meninggal itu ternyata bertempat di desa Sukamaju. Setelah berkoordinasi kemarin, ternyata ada lagi keluhan masyarakat di desa lain. Mungkin bukan cuma di desa Sukamaju saja. Jadi setelah kemarin saya berkoordinasi dengan Kapus, Kepala Puskesmas Kecamatan Rimbun Raya melaporkan kepada saya bahwa ada kasus yang terdeteksi 4 bayi yang meninggal. Jadi disinilah peran serta pemerintah, terutama saya Kepala Camat, akan istilahnya berkoordinasi kepada semua lintas sektor, khususnya kepala desa. Dan di sini bukan cuma kepala desa saja yang saya libatkan, terutama ada juga Babin Kaptibnas, supaya kita bersama-sama untuk menanggulangi atau merencanakan rencana tindak lanjut kita ini agar tidak terjadi lagi kematian bayi yang telah terjadi di desa Sukamaju. Untuk itu mungkin rencana tindak lanjutnya untuk mengenai dalam segi kesehatan saya serahkan kepada tim puskesmas saja, karena saya di sini cuma menjadi pemimpin di kecamatan ini. Untuk masalah alurnya itu saya kurang tahu karena saya bukan basic dari kesehatan. Jadi saya serahkan saja kepada kepala puskesmas dan timnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kami kecamatan siap mendukung rencana tindak lanjut. Terima kasih. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian yang untuk dari desa-desa atau dari kader, kalau ada yang mau memberikan saran supaya program ini terlaksana dengan baik, mungkin saya beri kesempatan supaya ada siapa tahu ada tokoh masyarakat yang mau bertanya. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai tokoh masyarakat punya pertanyaan kepada tenaga kesehatan. Begini, kan kita ini orang awam yang tidak tahu apa-apa begitu. Kalau misalnya, kan tadi sudah dijelaskan gejala dan ciri-cirinya begitu. Kalau misalkan kita temukan yang punya ciri-ciri seperti itu, apa yang kita lakukan sebagai tokoh masyarakat? Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Ibu. Baiklah, kalau umpamanya seperti kader ini mendapatkan informasi di masyarakat, sebaiknya Ibu segera merujuk ke rumah sakit. Setelah merujuk di rumah sakit, selanjutnya keluarga atau siapa atau aparat desa menginformasikan ke petugas surveillance di puskesmas sehingga dilakukan lagi tindak lanjut agar tidak menyebar. Intinya gejalanya ini harus segera diatasi sebelum terjadi resiko kematian seperti yang saya sebutkan tadi. Iya, terima kasih Bu. Baiklah, Ibu, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Terima kasih Kapus dan Pak Camat. Begini, sebenarnya ini kasus sudah berapa hari saya dengar ada kasus KMB seperti ini. Ini sebenarnya saya mau pertanyakan, di mana itu tenaga kesehatan memang, dan bagaimana tindak lanjutnya ini kepala kampus ini dengan kasus begini. Saya sebenarnya dengan berita ini sudah saya ingin melapor ke pihak yang berwajib, karena ini kasus kejadian yang luar biasa yang bisa meresahkan warga. Jadi memang terima kasih. Ini saya mau minta maaf sama masyarakatnya ini. Sebenarnya begini, ini kasus bukan sepenuhnya kesalahan kami juga. Biar bagaimana masyarakat yang ada di wilayah puskesmas ini masih ada yang mau berobat sama dukun. Kemudian di beberapa desa ini kan sudah ada bidan desanya. Kenapa tidak masyarakat ini tidak mau menghubungi bidan desanya? Kenapa harus dukun yang dihubungi? Mungkin ini saya sebagai kepala puskesmas memohon kepada LSM supaya membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, supaya isu-isu yang ada ini di masyarakat, terutama di puskesmas ini, tidak keluar di daerah lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab kepada Ibu. Mungkin ada masukan dari tenaga surveillance saya. Baik, terima kasih. Jadi nanti kalau saat turun di lapangan itu harus diperhatikan imunisasi pada ibu yang akan melahirkan ataukah ibu wanita usia subur. Harus didata kembali yang belum lengkap imunisasinya sehingga kita dapat melakukan imunisasi kejar. Jadi sebelum ibu melahirkan otomatis harus imunisasinya lengkap 4 kali yang DPT. Jadi kami harap kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung secara lebih aktif lagi sehingga tidak terjadi peningkatan kasus, dan saya harapkan itu yang terjadi penurunan atau bahkan tidak ada lagi kasus di desa kita. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Kepala Puskes.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita ini bisa tercapai dengan harapan supaya kita hidup sehat. Ada kesiagaan dari petugas kesehatan untuk menyeluruh. Mungkin itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.